kakak sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel aku. Dan di video kali ini aku mau bercerita lagi tentang biografi seorang ilmuwan wanita yang asal temuannya ini sangat berguna di berbagai bidang, terutama di bidang kedokteran. Siapakah itu? Tapi sebelum aku ke videonya, pastiin kalian udah klik tombol like, komen di bawah, serta subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Marie Curie merupakan seorang wanita yang memiliki sejumlah gelar dengan ilmuwan pertama dan satu-satunya. Marie Curie dilahirkan dengan nama lengkap Maria Salom Sklodowska yang lahir di Warsawa, Polandia pada tanggal 7 November 1894. Ayahnya yaitu Władysław dan ibunya Bronislawa merupakan seorang guru. Marie Curie adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Saat masih kecil, Marie Curie sangat menyerupai ayahnya yang menyukai bidang matematika serta fisika. Tak heran jika Marie menjadi murid unggulan di sekolahnya karena rasa ingin tahunya yang tinggi. Pada tahun 1981, Marie memutuskan untuk menempuh pendidikan di Universitas Sorbonne di Paris. Namun, karena kurangnya bekal uang yang ia bawa saat ke Paris, memaksanya untuk bekerja paruh waktu lagi sebagai pengajar di malam hari. Untuk menghemat uang, sehari-harinya Marie hanya mengonsumsi roti dan teh saja. Akhirnya, dengan usahanya keras dan prihatin gitulah ya, Marie berhasil menyelesaikan gelar masternya di bidang fisika pada tahun 1893 dan bidang matematika di tahun berikutnya, tepatnya tahun 1894. Saat memulai karirnya, Marie bertemu dengan Pierre Curie yang merupakan seorang pengajar fisika dan kimia di sekolah. Nah, lambat laun nih, hubungan mereka itu semakin dekat dan semakin akrab yang akhirnya menimbulkan buih-buih cinta di antara mereka. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada tanggal 25 Juli 1895 dan hasil pernikahan mereka dikaruniai 2 buah hati, yaitu Irene Juliette Curie dan Yves Curie. Penemuan garam uranium oleh Henry Becquerel pada tahun 1896 menarik perhatiannya. Hingga Marie melakukan eksperimen sendiri pada sinar uranium dan menemukan unsur-unsur baru. Suaminya juga ikut bergabung mengarahkan pada penemuan baru atau unsur-unsur baru, yaitu polonium dan radium. Uniknya, polonium diambil dari kata Polandia, negara asal Marie Curie. Nah, pada tahun 1902, mereka mengumumkan hasil penemuan mereka ke publik. Dengan hasil penemuan tersebut, Marie mendapat gelar sebagai dokter pengetahuan pada Juni 1903 dan bersama suaminya dianugerahi medali Dove dari Royal Society. Namun, pada tanggal 19 April 1906, Marie harus menerima kenyataan ditinggal meninggal suaminya secara mendadak dikarenakan tertabrak kereta kuda saat hujan lebat. Hal ini pastinya membuat Marie sangat terpukul dan sekaligus menjadi titik baliknya. Hingga selang beberapa hari setelah meninggal suaminya, Marie ditunjuk untuk mengisi jabatan profesor yang ditinggalkan suaminya. Hal ini yang membuat Marie menjadi wanita pertama yang mengajar di Universitas Sorbonne. Sejak saat itu, karir Marie Curie mulai naik. Pada 1908, dia menjadi profesor tituler dan pada tahun 1910, Marie menerbitkan risalah fundamental tentang radioaktif. 3 tahun setelahnya, dia dianugerahi penghargaan Nobel Kimia atas penemuan radium murni. Dan tahun 1914, dia menyaksikan penyelesaian pembangunan laboratorium Institut Radium di Universitas Paris. Nah, selama masa hidupnya, Marie Curie banyak mendapatkan penghargaan. Di antaranya, penghargaan Nobel dalam bidang fisika pada tahun 1903, medali Davy pada tahun 1903 juga, dan
medali Matthew C pada tahun 1904 dan penghargaan Nobel dalam bidang kimia di tahun 1911. Selama Perang Dunia Pertama, Mary dengan dibantu anaknya yang pertama yaitu Irene mencurahkan waktunya untuk mengembangkan penggunaan X radioaktif. Dia memperjuangkan penggunaan X radioaktif pada saat perang menggunakan mesin portable. Setelah perang, Mary memanfaatkan reputasinya yang baik untuk memajukan penelitiannya. Dia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat sebanyak 2 kali pada tahun 1921 dan 1929 untuk penggalangan dana guna memajukan penelitiannya, membeli radium, dan mendirikan lembaga riset radium di Warsawa. Mary meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1934 pada usianya yang ke-66 tahun. Penyebab kematiannya karena penyakit anemia yang diyakini dipicu oleh paparan radiasi berkepanjangan. Pada tahun 1995, maka Mary dan suaminya dipindahkan ke Pantheon di Paris. Dan di sini Mary juga merupakan wanita pertama yang dikuburkan di pemakaman pesohor Paris. Oke guys, itu dia video bercerita kali ini. Semoga bisa menemani waktu luang kalian dan semoga bisa menambah wawasan kalian juga. Dan apabila ada informasi yang belum aku bahas tadi, boleh kalian tambahkan di kolom komentar, kita belajar bareng ya. Dan pelajaran atau hikmah yang bisa aku ambil dari video berceritaku kali ini adalah nggak semua wanita itu berakhir di dapur. Tergantung kita memperjuangkan cita-cita kita, memperjuangkan hak kita, memperjuangkan keinginan kita. Menurut kalian hikmah atau pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video berceritaku kali ini? Komen di bawah ya. Ya, buat kalian yang belum follow Instagram aku, follow di sini ya. Dan apabila kalian ada ide-ide, saran-saran, atau kritik, kalian boleh banget komen di kolom komentar atau DM di Instagram aku. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Dadah, sampai jumpa di video aku selanjutnya.